Waktu itu anakku dibawa pergi ke Bantaeng, baru saya tidak tahu, bilang anakku dibawa ke sana. Terus saya lihat dari HP, anakku sudah dikasih menikah di sana di Bantaeng. Kita tidak tahu, bilang dia sudah menikah. Jadi keluargaku marah, bilang, kenapa nenek dikasih menikah? Baru kita tidak tahu. Mengamuk keluargaku, dia bawa parang. Katanya kalau tidak mau pulang cepat, itu anak-anak diparangi di rumahnya itu laki-laki. Iya, waktu itu saya melapor ke Ibu Silter. Karena itu orang tuanya laki-laki tidak mau. Katanya dia tidak punya uang. Seandainya tidak ada Ibu Silter, terjadi mungkin masalahnya itu anakku. Karena kita pegang siri, kita orang Makassar. Rumahnya mau dibakar gara-gara itu anak-anak dibawa pergi menikah, baru kita tidak tahu. Jadi pada saat keluarga Ibu Hasna itu sudah datang membawa ada saudara, ada paman, ada kakek, itu mereka sudah membawa benda-benda tajam untuk menyerang ke keluarga pelaku. Saya memanggil mereka masuk ke dalam sekret. Saya bicarakan bahwa apa yang kalian ingin lakukan ini bukan solusi dari persoalan yang dihadapi anaknya si Hasna ini, tapi justru menambah kasus baru bagi kalian ketika ini terjadi. Karena kalau kita di ranah hukum masuk ke polisi itu, polisi tidak mau lihat apa yang melatar belakangi kalian ini melakukan tindakan seperti ini, tetapi apa yang kalian lakukan membunuh orang itu adalah tindakan kriminal. Shelter warga itu adalah layanan terdekat bagi masyarakat. Jadi shelter warga itu menjadi rumahnya rakyat, ujung tombak terdekat, tingkat RT, tingkat basis. Disitulah rumahnya warga untuk memberi kemudahan untuk layanan, untuk menerima pengaduan, kemudian mencarikan solusi-solusi bagi penyebab terjadinya masalah di sekitar mereka. Shelter warga merupakan gerakan partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat bawah, dalam hal ini kelurahan, dalam rangka untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Saat ini shelter warga ada di 70 kelurahan, dan tahun ini di tahun 2023 kami akan membentuk lagi 15 shelter warga. Shelter warga saat ini berfungsi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Biasanya warga langsung ke shelter melaporkan kasus yang dia alami. Terkadang juga melalui RT RW kemudian menghubungkan kepada kami. Demikian juga dengan Pak Bimas, Babinsa. Mereka ini kalau berkaitan dengan kasus anak, ya koordinasinya lebih ke shelter sebelum sampai ke polisi, karena
Polsek sendiri itu kan tidak ada PPA di sana, jadi mereka lebih nyaman mengkomunikasikan kasus anak itu ke shelter karena shelter itu punya banyak jaringan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan anak. Nah, di shelter itulah jika kita menemukan pengaduan dari masyarakat, misalnya terjadi korban KDRT. Kenapa bisa terjadi korban KDRT? Jadi kita tidak hanya melihat masalahnya, mendampingi masalahnya, tapi bagaimana kita juga menyelesaikan penyebab akar masalah dari terjadinya masalah ke mereka. Biasa berawal dari kondisi ekonomi yang tidak sehat. Karena kondisi ekonomi yang tidak sehat sehingga tingkat konflik sangat mudah terjadi ke mereka. Nah, kami juga mencarikan solusi bahwa di shelter jangan kita hanya mendampingi kasusnya, permasalahannya, tapi bagaimana juga mendorong keberdayaan ekonomi mereka. Saya selalu berkoordinasi dengan shelter terkait masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan keberadaannya shelter warga, kasus-kasus penganiayaan perempuan dengan anak sangat berkurang. Karena shelter warga ini sangat respect dengan laporan-laporan warga. Kalau menerima kasus, tinggal dilihat tingkatan kasusnya. Kalau kasusnya memang itu bisa diselesaikan tingkat kelurahan, kita selesaikan tingkat kelurahan. Kalau kasusnya agak berat, bisa lanjut ke Polrestabes atau ke perlindungan anak. Selama tahun 2023 ada 2 kasus kekerasan anak dengan perempuan. Yang baru-baru ini terjadi kekerasan terhadap perempuan, dia dipukul sama suaminya. Kemudian shelter datang untuk mengecek bagaimana masalahnya yang dihadapi perempuan, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum, kemudian penyelesaiannya dilanjutkan ke Polsek. Jadi salah satu mungkin kasus yang ingin kita evaluasi. Jadi kalau kita sudah bentuk shelter warganya itu setiap tahunnya kami akan memberikan peningkatan kapasitas untuk shelter warga. Jadi kegiatan-kegiatan di shelter saya ada beberapa macam, yaitu kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan kita membangun sekolah perempuan berdaya. Kenapa membuat sekolah perempuan berdaya? Kita hanya tidak bisa mendampingi terus-menerus, tetapi bagaimana perempuan ini berdaya mengadvokasi dirinya, berdaya mengadvokasi ekonomi keluarganya. Makanya kita bikin sekolah perempuan berdaya. Saya juga bikin sekolah anak percaya diri. Sekolah anak percaya diri ini adalah himpunan anak-anak korban kekerasan. Kurang lebih ada 70 anak. Saya sengaja beri nama sekolah anak percaya diri supaya anak-anak ini memiliki kepercayaan diri. Karena anak-anak yang mengalami kekerasan pasti kehilangan kepercayaan dirinya. Sejak berdirinya shelter kelurahan cukup memberikan kontribusi dukungan yang sangat besar buat pemerintah Kelurahan Tawamau karena shelter Kelurahan Tawamau cukup aktif di dalam melakukan sosialisasi baik kepada perempuan-perempuan yang berpotensi untuk mengalami kekerasan KDRT maupun KTP, sangat eksis di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan maupun penanganan. Bahkan shelter Kelurahan Tawamau itu betul-betul masuk ke dalam kehidupan pribadi warga untuk betul-betul melakukan penanganan dan pendampingan sampai kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan itu tuntas. Manfaat yang dirasakan oleh warga saat ini, manajemen kasus yang ada, baik dari penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa lebih cepat tertangani dan mereka bisa langsung terhubung dengan UPTD PPA di Makassar. Perubahan yang terjadi dengan adanya shelter warga, pertama, perubahan sikap masyarakat, sudah berani melaporkan kalau mengalami rasa tidak nyaman, sudah memiliki keberanian itu yang dulu dianggap tabu dan sebagainya.
Kedua, perubahan pola pikir mereka sudah berubah karena kita selalu sosialisasi dan sebagainya ke mereka, baik tentang undang-undang maupun tentang pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Perubahan pola sikap, mentalnya, terus manajemen rumah tangganya juga sudah berubah. Anak perlakuan ke anak juga sudah mulai berubah luar biasa perubahan dengan hadirnya shelter warga di sini. Pemberdayaan ekonominya juga terutama, dan kemudian pelibatan warga ke aktivitas-aktivitas lainnya. Shelter warga hadir sebagai rumah aman bagi perempuan dan anak. Masyarakat merasakan bahwa ada wadah yang terdekat yang kemudian bisa merespon cepat setiap masalah yang mereka hadapi. Shelter adalah jembatannya orang-orang yang peduli dan mau berbagi dengan orang sekitarnya.